Halo, selamat siang. Selamat siang ya. Selamat malam semua. Ya, ini mohon maaf nih tiba-tiba laptop saya Zoom-nya update ya, jadi tertahan dan dia riset-riset terus ya. Semoga ini tidak mengganggu ya jalannya seminar kesehatan kali ini ya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dalam menghadiri acara Health Seminar from Home yang kali ini kita akan fokus kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan otak kita. Ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa penyakit yang umum diderita oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan otak ya, oke? Nah, ini sebentar saya lagi share screen. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara otak, ya, otak itu merupakan salah satu organ tubuh kita yang paling penting ya. Nah, kenapa saya katakan paling penting? Ya, kalau misalnya nih, kalau kita bayangkan tubuh kita ya, organ tubuhnya, ya, paru-paru misalnya, ya berhentinya cuman ya katakanlah kita tidak bisa bernafas 1 menit, 2 menit mungkin masih bisa bertahan. Jantung pun bahkan ada yang sempat terhenti ya beberapa menit dan kemudian itu kita CPR, kembali lagi bisa. Ya mata, hati, ginjal kita masih bisa hidup. Tetapi kalau otak beda teman-teman. Ya kalau otak ya hanya ya kalau aktivitasnya berhenti ya itu sangat fatal. Demikian juga dengan aliran darah dan oksigen ke otak. Ya, kalau itu sampai macet, kalau itu sampai ada masalah, ya itu kerusakannya memerlukan waktu lama loh untuk memperbaikinya, teman-teman. Ya, jadi jangan sepelekan, ya, jangan sepelekan yang namanya kesehatan otak kita. Ya, kenapa? Banyak di antara kita mengetahui itu otak itu hanya untuk berpikir, ya. Nah, teman-teman itu hanya sebagian kecil dari fungsi otak itu sendiri. Yaitu banyak sekali fungsi penting lainnya. Ya, banyak sekali fungsi lain otak. Contohnya adalah pada saat kita menalar, kita berpikir, ya kita mengingat sesuatu dan kita mengekspresikan diri. Ya dengan gerakan tangan, ya cara kita berkomunikasi baik dengan manusia ataupun dengan yang bukan manusia. Paham maksud saya? Ya, komunikasi dengan manusia dan dengan yang bukan manusia. Coba Anda tebak, yang bukan manusia itu kita komunikasi dengan apa? Ya, komunikasi ya coba kita interaksi dulu ya. Karena fungsi kognitif itu bahasa, ya, kita berinteraksi dengan manusia dengan yang bukan manusia. Coba ya Anda ketik apa saja yang merupakan komponen bukan manusia itu. Ya. Nah, selain itu kita juga ada fungsi sensorik dan motorik. Jadi ketika kita merasakan adanya rangsangan, itu juga yang mengartikannya, yang mempersepsikannya itu adalah otak. Panas, dingin, sakit, berat, ringan, itu otak yang mempersepsikan. Ya, dan ini yang kita rasakan. Ya, no, bukan organ tubuh ya. HP ya, ya televisi ya. Ini ada yang mau jawab bicara dengan hantu. Wah, ini saya nggak tahu ya kalau bicara dengan makhluk astral ya. Itu konteksnya sudah berbeda ya. Bukan manusia bukan berarti makhluk astral ya. Nah, misalnya dengan katakanlah binatang ya yang bisa berinteraksi secara emosional dengan manusia kan ada ya hewan peliharaan. Tentu saja cara kita berkomunikasi berbeda ya. Dengan ya katakanlah anjing, kucing ya ataupun dengan HP, dengan otak, dengan TV. Ya itu pasti berbeda. Ya, nah inilah hebatnya fungsi kognitif yang ada di otak manusia. Makanya otak manusia ataupun disebut dengan hewan primata itu otak kita yang paling besar. Ya, dan selanjutnya ini ada fungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ya,
aliran darah, hormon-hormonnya, ya, bagaimana respon dari organ-organ tubuh, pencernaan, pernafasan, ya, ataupun sistem-sistem lainnya itu banyak diatur oleh otak kita. Nah, ini yang penting. Makanya otak itu tidak boleh, ya, sampai ada kerusakannya. Kerusakan yang sedikit saja itu dampaknya sangat signifikan. Ya, jadi teman-teman itu harus fokus ya, harus menjaga yang namanya otak ini. Ya, nah, otak ini penyusunnya apa? Otak ini tentu saja penyusunnya adalah sel saraf ya. Ini ibarat seperti em, ya dia ada benang dan dia ada kepala ya. Dan ini dia ada percabangan kalau kita perhatikan. Ya, nah inilah susunan dari sel saraf otak kita. Ya, nah ini ya sel-sel saraf yang ada di otak kita ini yang merupakan sebuah fondasi penting di mana bisa melakukan fungsi yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dia ada namanya sinaps ya. Dia itu membentuk jejaring. Ya, dia itu membentuk jejaring yang akan berkomunikasi antara satu sel dengan sel lainnya. Ya, ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan cara kerja sel otak dengan sel-sel lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ritmenya ini paling kompleks itu otak. Ya. Nah, proses komunikasi yang ada di otak yang seperti kita lihat ya, kompleks. Semakin kompleks sebuah sistem organ di dalam tubuh kita, itu akan semakin rentan. Coba, yang masih punya HP Nokia siapa? Ya, HP Nokia ataupun HP-HP jadul dibandingkan dengan iPhone 15 ya ataupun Samsung Galaxy yang itu berapa ya? 24, Oppo, ya Xiaomi ataupun merek-merek tertentu kita lempar dari lantai 3. Ya, berani kita uji ya. Kita lempar dari lantai 3 yang masih hidup handphone yang mana? Coba kita interaksi dulu. Ya. Kalau saya ada iPhone ya yang Pro Max 15 Pro Max ya, itu boleh pinjam yang barusan ini ya, hit 1M dari TikTok ya. Boleh pinjam ya, itu kan dapatnya kan ini kan ya. Kita lempar dari lantai 3 sama-sama. Ya. Nah, itu siapa yang masih bisa jalan? Ya. Ini coba ya. Kalau yang tidak jawab nanti HP-nya saya lempar loh. Ya, kita kita uji coba ya. Nah, teman-teman, bisakah teman-teman menjawab? Ya, kita lihat semuanya menjawabnya Nokia, 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 Motorola dan sebagainya. Kenapa HP jadul itu lebih tahan banting jika dibandingkan dengan HP zaman sekarang? Alasannya apa? Alasannya apa? Coba ya, kita interaksi dulu ya. Dengan kaitannya dengan jejaring saraf otak, ini bisa kita analogikan dengan handphone. Ya, Anda coba lihat, kenapa HP lama itu bisa dibanting dari lantai 3 masih bisa hidup, sedangkan iPhone jatuh dari 2 meter saja sudah rusak. Ya oke, sekarang terlalu canggih, terlalu banyak fiturnya. Ya, casingnya lebih tebal, ya udah saya tambahkan saya tambahkan baja aja di HP-nya kan beres. Kenyataannya kan enggak, kan tinggal tambahkan baja. Software-nya, onderdilnya lah. Emangnya onderdil sekarang lebih lemah dibanding yang dulu? Kan kan bukan toh? Nah, coba coba kita hubungkan ya, coba kita hubungkan ya, kita analogikan.
Ya, software-nya oke, mendekati, ya. Tetapi ini ada sesuatunya lagi, software hampir benar. Lawannya software apa? Nah, itu benar. Oh, bukan bahan HP. Oke, bahan HP-nya itu istilahnya apa? Istilahnya apa? Hardware, ya. Hardware. Kenapa? Kalau kita bongkar dan kita buka, ya. Kalau kita buka HP zaman dulu, hardware-nya itu lebih simple. Pada saat hardware itu lebih simple, ya, itu kerusakannya, ya, kerusakan yang terjadi itu, ya, tidak sampai membuat seluruhnya kacau. Karena simple, oke lah, simple, ya, ada yang rusak, fitur ini masih jalan. Kalau dia kompleks, dia seperti otak. Rusak di bagian ini, dia tidak bisa lagi menghubungkan bagian ke bagian-bagian yang lain. Ya, dia tidak akan sanggup ya menjalankan fungsi ke bagian-bagian yang lain. Karena ya kondisinya semakin kompleks itu biasanya akan mengorbankan ketahanannya. Ya, seperti handphone, hardware ya. Kuncinya hardware. Semakin simple, coba kulit kita simple toh, kulit kita rusak bagaimana? Ya, kan bisa tumbuh kembali ya. Ya jangan bilang gigi ya. Ya, organ-organ yang lebih simple biasanya lebih mudah beregenerasi. Ya, tapi organ yang kompleks sulit beregenerasi. Ya, karena itu pengaturannya sangat kompleks, ya. Nah, demikian pula yang namanya otak. Makanya otak itu merupakan salah satu bagian yang rapuh. Strukturnya itu lembut dan rumit. Kenapa? Nggak boleh rigid, nggak boleh keras. Karena itu sangat fleksibel. Ya, otak itu fleksibel. Otak itu merespon. Dia tidak boleh terlalu kaku. Ya, makanya dengan aktif merespons terhadap rangsangan luar membuat otak itu rapuh. Ya, karena fungsinya kompleks. Nah, biasanya ya karena otak itu rapuh makanya kita dilindungi oleh tulang tengkorak yang tebal. Ya, kita dilindungi oleh tulang tengkorak yang tebal. Kalau peredaran darah ya untuk masuk ke otak juga ada namanya triple B, blood brain blood brain barrier, triple B. Ya, nah ini tidak sembarangan ya yang bisa masuk ke dalam otak. Tapi otak tetap ya tetap saja rentan. Dan bagian tubuh yang paling rentan terhadap stres juga otak, ya. Dan dalam faktor ya pertumbuhan yang paling penting apa? Otak. Ya lebih mending mana? Ya, badannya nggak tumbuh tapi pinter atau badannya kegedean tapi idiot atau bodoh? Coba mau pilih yang mana? Lebih milih yang badannya itu nggak berkembang tapi licik, licin dan lihai, atau badannya besar, raksasa tetapi bodoh. Nah, coba Anda mau pilih yang mana? Coba Anda ketik. Ya, coba Anda ketik. Anda mau ya badannya itu kecil tetapi licik, licin dan lihai, atau badannya besar tetapi bodoh? Coba mau pilih yang mana? Ya, semuanya juga nggak mau keduanya. Ya, badan kecil tapi otaknya bagus. Kenapa? Ya, karena otak ini yang menguasai segalanya ya. Otak ini yang mengatur segalanya. Betul. Ya, kalau badannya besar tapi kisinya tidak bisa berfungsi juga tidak ada gunanya. Ya, makanya Tuhan menciptakan otak itu. Ya, itu kompleks. Semakin kompleks dia semakin rentan. Ya, badannya kecil tapi smart ya. Good ya. Nah, teman-teman, dengan alasan itulah otak merupakan salah satu yang paling rentan. Ada satu lagi, teman-teman. Otak itu merupakan salah satu faktor yang ada di dalam tubuh kita yang paling lambat daya regenerasi.
ya. Regenerasi itu juga, kenapa tidak bisa sembarangan, karena otak itu again kompleks. Kalau regenerasinya tidak terkontrol, ya jejaring sarafnya akan kacau, teman-teman. Itulah alasannya, itu regenerasinya harus terkontrol. Ya, nah itu alasannya. Nah, kalau kita kaji penyakit yang berhubungan dengan sel saraf itu memang banyak sekali ya. Namanya otak ini rentan. Namanya rentan, gangguannya juga semakin banyak. Ya, dari benturan, tekanan darah, stroke ya, dari toksin ya, dari protein-protein tau ya, itu yang nanti kita bahas di Parkinson ya. Sebenarnya banyak sih penyakit yang berhubungan dengan otak, tapi kita fokus kepada yang umum ditemui di masyarakat ya. Secara bakteri, virus, dan ragi bisa ada infeksi ya, genetik dan lingkungan. Ya. Nah, penyakit-penyakit yang menimbulkan sebuah kemunduran dari otak ya. Ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah penyakit neurodegeneratif ya. Nah, neurodegeneratif. Nah, penyakit-penyakit neurodegeneratif ini ya biasanya itu tidak terjadi hari ini, beng, besok langsung bengong kayak burung beo, enggak. Ya. Neurodegeneratif ini berlangsung secara perlahan-lahan tetapi progresif. Lah, ini loh. Ya, kalau stroke beda. Ya, kalau stroke itu akibat adanya serangan, saat itu juga langsung mundur secara mendadak. Ya, neurodegeneratif ini mundurnya pelan-pelan. Hati-hati teman-teman, ingat nggak bahasan kemarin itu, ya bahasan kemarin itu yang mengatakan stroke, diabetes dan sebagainya itu makin banyak diderita oleh orang yang lebih muda. Ada ya. Nah, neurodegeneratif juga datang mengancam. Ya saya serius loh. Ya, neurodegeneratif itu juga datang mengancam. Ya, nanti kita akan gali lebih jauh. Ya, nah, penyebabnya apa? Ya, banyak yang bilang, oke, penyakit neurodegeneratif atau kemunduran itu normal. Aduh, itu kalau saya ya mendengar orang mengaitkan ya, mengaitkan kemunduran sel tubuh akibat penuaan itu normal, itu saya agak alergi. Karena ini akan menyebabkan penyakit itu dianggap lumrah. Penyakit itu dianggap normal. Penyakit neurodegeneratif itu dianggap biasa. Tetapi ini imbasnya sangat besar. Ya. Neurodegeneratif itu salah satu yang paling big no-no. Ya, kalau otot lemah, oke lah. Kalau misalnya badannya tidak kuat, oke. Tetapi kalau neurodegeneratif, kenal orang saja lupa, pakai baju lupa, makan lupa. Apakah itu nggak lebih gawat, teman-teman? Benar ya? Setuju nggak? Coba jawab di kolom interaksi ya. Kolom chat. Setuju tidak? Itu kan gawat, teman-teman. Ya makanya jangan main-main dengan namanya neurodegeneratif ini. Apalagi dengan gaya hidup yang tidak sehat. Waduh, ya. Meskipun badannya kuat sekalipun, tapi bingung. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Saya nggak kenal. Saya mesti ngapain? Wah, bukan hanya sang penderita, sang pasien itu tidak bisa menikmati hidup. Ya, Anda sedih tidak? Ya, orang tua Anda ataupun orang yang Anda sayang itu tidak mengenali Anda. Ya, hampa rasanya. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih jauh. Ya, penyebabnya apa? Ya, ini biasanya ini bukan karena tua, bukan. No, 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 no.
Ya, karena ada proses-proses sel yang abnormal yang menyebabkan sel kehilangan fungsi. Ya, misfolded protein ya. Itu artinya proteinnya tidak terlipat dengan benar ya. Alpha sinuklein, beta amiloid, tau dan prion ini yang paling umum ya. Apoptosis, kerusakan membran dan sebagainya. Lah inilah yang harus kita tahu penyebabnya ya. Nah, kalau kita lihat penyakit neurodegeneratif ini banyak ya. Cuman karena keterbatasan waktu, ini banyak sekali ya. Kita akan bahas penyakit yang paling umum kita temui ya. Kalau Huntington ini genetik. Ya, ini sangat jarang saya dengar di Indonesia. Biasanya itu orang Kaukasia ya, Huntington. Coba teman-teman kalau ada pernah ketemu penyakit saraf yang namanya Huntington, boleh ketik ya. Pernah ketemu di pas teman Anda ataupun sahabat, orang tuanya, ataupun siapapun yang pernah menemui Huntington ya. Coba Anda ketik ya, saya rasa nggak ada sih. Tuh, kan tidak ada yang balas toh. Ya, saya rasa itu jarang ya. Nah, mari kita lihat yang pertama, demensia. Teman-teman jangan salah. Demensia itu gejala, bukan penyakit. Sama halnya seperti kita mengatakan hidung tersumbat, bersin-bersin, itu bukan penyakit, tapi itu adalah gejala. Ya, gigi bengkak, mata berair, itu bukan penyakit, tetapi gejala. Teman-teman bisa bedakan ya. Jangan salah loh, demensia ini bukan penyakit. Ya, paham ya? Gejala itu adalah penampakan ya, penampakan eh, sebuah sebuah kekurangan atau masalah di tubuh kita. Penampakannya apa? Kalau penyakit itu adalah gangguan ya, gangguan dari sel di dalam tubuh kita yang memunculkan beberapa macam gejala. Paham ya? Nah, demensia ini kan penyakit. Demensia ini adalah gejala. Apakah itu demensia? Demensia itu adalah istilah umum yang menggambarkan apabila seseorang itu mengalami kemunduran di otaknya sehingga mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Nah, ini orang mungkin sulit membedakan. Ya. Nah, ini saya kasih tahu Anda. Kadang-kadang orang jadi parno, teman-teman. Dok, ini saya demensia enggak ya? Jadi saya kena Alzheimer enggak ya? Kok saya panik ini? Bagaimana cara membedakan? Ya, ini saya pikun. Ini saya pikun, lupa, atau demensia. Nah, teman-teman cara membedakannya adalah apabila sebuah rutinitas itu Anda tidak mengerti cara melakukannya, itu sudah masuk demensia. Contoh, ya, cara makan, sendok masuk ke mulut. Kadang-kadang tuh dia udah nggak ngerti ini sendoknya ini apa. Atau cara kancing baju, cara buang air kecil, buang air besar, ya, memakai kacamata, cara memakai sendal, itu kan rutinitas. Kalau orangnya sudah lupa, itu demensia. Ya, tetapi kalau misalnya dia lupa taruh kunci, dia lupa nama-nama yang sifatnya tak rutin, itu bukan demensia. Ya, bedakan ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, nah, satu lagi orang yang salah membedakan adalah Alzheimer, ya, Alzheimer dan demensia. Nah, Alzheimer itu penyakit, demensia itu gejalanya. Ya, Alzheimer itu menimbulkan demensia sebagai salah satu gejala. Ya, Alzheimer itu adalah
sebuah wujud penyakit. Nah, wujud penyakit seperti apa? Nah, ini teman-teman penting banget membedakan. Penting sekali. Pada saat ya kita lihat sel neuralnya sudah mati dan menyusut, ya, masa otaknya menyusut, itulah Alzheimer. Sel otaknya mati, ya, menyusut, itu adalah Alzheimer. Ya, asal muasalnya itu banyak dianalisa, ya, itu adalah akibat aliran darah, genetik, depresi, gaya hidup yang tidak sehat, dan otak yang tidak pernah distimulasi. Ya, makanya saya tidak suka dengan kata pensiun. Paham? Ya, siapa yang masih ingat? Saya kurang suka dengar istilah pensiun. Bagaimana dengan Anda? Anda mau pensiun tidak? Coba Anda ketik di chat. Anda mau pensiun tidak? Anda mau pensiun tidak? Coba. Nih, nggak berani jawab ya. Tidak, tidak, nggak mau pensiun. Gas terus, bagus. Harus selalu aktif, bagus. Ya, nah teman-teman, pensiun sebenarnya, bagaimana ya saya mengatakannya ya? Pensiun itu adalah sebuah istilah yang yang mengarahkan manusia itu tidak usah aktif lagi dan beristirahat karena hari tua. Ya, sebagai contoh, Indonesia memasuki usia pensiun pada umur berapa ya? 58 ya, betul ya? Setuju ya? 58 ya. Nah, tidak mau ya. Nah, teman-teman, kenapa saya menolak pensiun? Karena pensiun. Coba Anda perhatikan di sekeliling Anda. Pada saat kita memasuki pensiun, disitulah penyakit semuanya bersama. Coba Anda perhatikan, benar tidak? Ya, oke. Oh, saya baru tahu nih 65 tahun ya. Tetapi kok banyak orang protes ya. Usia pensiun dimundurin, kenapa Anda protes? Ya, kenapa orang-orang demo ya? Nah, ini ada penyebabnya. Ini berarti orang akan mendapat tekanan untuk bekerja lebih lama ya. Cuman kan istilah pensiun itu tidak melulu dikaitkan kita harus bekerja membanting tulang. Kita juga bisa bekerja menurut apa yang kita suka ataupun apa yang merupakan keahlian dan passion kita. Paham ya? Nah, kenapa saya berulang-ulang mengatakan ini? Karena Alzheimer ini, ya, resikonya akan meningkat berlipat-lipat untuk orang yang pensiun. Cobalah Anda perhatikan. Orang-orang yang masih bekerja, ada nggak tiba-tiba, bung, si bapak ini kenapa nggak masuk? Oh, sudah tidak bisa masuk lagi, Pak. Dia sudah kena Alzheimer. Jadi sudah tidak bisa masuk lagi. Pernah tidak Anda dengar begitu? Coba. Ya, orang diberhentikan ataupun dipecat ataupun dipensiunkan karena orang tersebut menderita Alzheimer. Ada tidak? Atau demensia? Ada tidak? Coba. Lah, betul ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan cara kita ya menstimulasi otak. Tidak pernah toh? Tuh, sekarang Anda tahu kenapa pensiun itu gerbang kehancuran. Ya, kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, oh, usia pensiun saya buat 100 tahun, mau nggak Anda? Mau tidak coba ya? Usia pensiun saya munduri 100 tahun.
Ya kalau enggak sebelumnya itu silakan bekerja. Ya, nah kita harus punya semangat ya. Nah, kembali lagi kalau secara seluler ya, Alzheimer itu tidak sekonyong-konyong atau semata-mata dia menyusut ya. Karena proses ini ada yang mendasar ya, yaitu terbentuknya protein-protein yang abnormal yang membentuk plak. Nah, plak inilah yang lama-kelamaan akan menghancurkan jejaring sel saraf otak kita, sehingga menimbulkan jumlah sel yang menyusut sehingga otak kita pun ikut menyusut ya. Kalau untuk Alzheimer dia itu amyloid beta ya sama tau protein. Ini ada dua jenis protein. Ya, dia bentuk plak sama dia ada bentuk serabut-serabut. Ya, neurofibrillary tangle namanya. Ya, nah inilah yang mendasari ya. Nah, lama-lama Alzheimer juga sama, dia memunculkan ya, sifat khasnya adalah memunculkan dan memperkuat gejala demensia. Ya, memori, sulit berkomunikasi, kebingungan, ya, dan lupa kegiatan sehari-hari. Ini adalah sifat khas dari Alzheimer. Tetapi ingat, ya, otak itu juga mengatur bukan hanya ingatan memori kan, dia juga mengatur gerak, ya, penglihatan dan sebagainya. Makanya itu berbahaya. Ya, itu juga bisa mengancam. Ya, makanya kalau terjadi kepikunan atau istilahnya adalah kegiatan sehari-hari itu dia sudah mulai lupa, nah itu sudah harus diperiksa. Ya, itu aja ya kalau menurut saya itu aja. Ya, kalau lupa kunci, misalnya cucunya sudah tidak bertemu 10 tahun, 15 tahun. Kalau lupa menurut saya wajar ya, karena ini kan tidak selalu ketemu. Saya aja kalau muridnya itu sudah 10 tahun nggak pernah ketemu, orangnya juga nggak bukan juara kelas, orangnya biasa-biasa aja juga saya juga bisa lupa, ini siapa ya? Saya familiar dengan mukanya, tapi saya lupa namanya, bisa bisa aja terjadi. Ya, tetapi kalau yang sebuah rutinitas, nah itu yang bahaya. Nah, kalau Parkinson sama ya, dia juga demensia. Tetapi yang membedakan Parkinson dan Alzheimer adalah sistem saraf yang diserang. Ya, sistem saraf yang diserang itu namanya substansia nigra. Itu yang banyak terdapat saraf motorik. Makanya pada saat kematian sel saraf pada Parkinson, ya, karena motor yang kena ya, ciri khasnya apa? Tremor. Ya. Nah, kalau kita lihat secara sel ini juga berbeda. Ya, dia itu dia akan membentuk struktur lain yang namanya badan lewi juga. Ini berbeda. Ya. Nah, khasnya ini Parkinson tremor. Ya, karena dia menyerang substansia nigra ya yang merupakan saraf motorik ya. Nah, dalam hal yang sama ini juga tidak membuat orang tersebut tidak bisa bicara dengan baik ya ataupun gerakannya menjadi lambat ya. Nah, membedakan Alzheimer dan Parkinson ya, dua-duanya ada demensia ya. Tetapi Parkinson ditandai dengan tremor dan gerakan yang lambat. Kenapa? Karena daerah yang terkena itu yang banyak saraf motoriknya. Ya, itu adalah Parkinson. Ya. Nah, selain tadi kita bahas tiga, ini ada lagi yang umum, yaitu stroke, yaitu kerusakan secara mekanik. Maksudnya apa? Ya, yang paling umum diderita ini bukan karena
penyakit otak di mana otaknya menyusup perlahan-lahan. Tapi ini jeber itu akut. Ya. Nah, teman-teman tahu ini dari apa? Ya. Ini dari proses penyumbatan dan proses pecahnya pembuluh darah. Ya, ini adalah proses khas yang mendasari stroke. Ya, yang menyebabkan kerusakan fisik, ya, gangguan-gangguan sehingga menimbulkan kerusakan emosional, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, ya? Saya pernah mendapatkan pertanyaan, orang yang sudah Parkinson, orang yang sudah demensia, orang yang sudah stroke, apakah bisa untuk sembuh? Ya, ini mau cerita manisnya atau cerita pahitnya dulu nih, teman-teman? Ya, cerita manisnya atau cerita pahitnya dulu nih? Ya, kalau Anda dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Mau dengar manisnya atau dengar pahitnya dulu? Pahit, pahit, pahit. Wah, ini banyak. Wah, ini yang nonton nih banyak yang pahit nih ya. Oke, nah yang pahitnya dulu ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, otak itu merupakan salah satu organ tubuh yang paling lambat regenerasinya. Dan otak itu ada neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Pada saat kemampuan menurun, ya neuroplastisitas akan menyesuaikan dengan kondisi baru. Contoh, kalau dulunya itu geraknya cepat, tiba-tiba kondisi barunya itu sebelahnya lumpuh, nanti neuroplastisitas akan menyesuaikan ke yang lumpuh. Apabila tidak distimulasi, otak akan terbiasa untuk mengkondisikan tangan kirinya yang tidak bisa bergerak. Nah, itulah neuroplastisitas. Sebaliknya, untuk orang yang latihan olimpiade, senam yang lincah, loncat sampai puter-puter, salto-salto, jungkir bolak-balik, ya, itu juga neuroplastisitas, tapi ini berlawanan arah. Satunya lumpuh, satunya bisa bergerak melebihi manusia biasa. Nah, ini tergantung pada Anda. Baik yang penderita-penderita seperti saya katakan tadi, itu neuroplastisitasnya itu mau Anda bawa kemana? Sama halnya dengan orang tua. Ya, kalau Anda mengikuti Instagram saya sering sekali memposting orang tua yang 80-an bisa jungkir balik, loncat-loncat sampai bisa loncat setinggi 2 meter. Sampai pull up. Saya senantiasa memberitahu Anda, ya, neuro itu salah satu bentuk neuroplastisitas. Nah, pada saat kita membicarakan neuroplastisitas, kita harus tahu dulu cara menyayangi otak kita. Sehingga ya neuroplastisitas kita tuh kita arahkan ke tempat yang lincah. Makanya pensiun itu mengerikan, teman-teman. Ya, itu membunuh sekali. Gerakan kita makin terbatas, jalan kita semakin pendek, otot kita semakin menyusut. Kasihan, kasihan sudah tua, kasihan, kasihan. Malah itulah yang membunuh. Ya. Nah, bagaimana cara menyayangi otak? Ya, kita olahraga teratur. Kenapa? Ini bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan stimulasi mental. Ya, jangan ya, ini juga berlaku untuk yang muda. Kadang-kadang kan yang muda juga banyak minta tolong. Ya, banyak tergantung kepada orang lain. Itu meningkatkan resiko terkena Alzheimer dan demensia juga. Makanya kalau kita perhatikan, demensia ini ngeri loh. Dia akan semakin lama semakin mudah kenanya. Seperti halnya stroke, diabetes,
kolesterol jantung. Ya, ini hati-hati loh. Ya, makanan sehat, tidur yang cukup, tingkat stresnya juga dijaga semuanya. Pasti kita semua tahu tekan resiko yang menyebabkan kerusakan otak juga. Ya, ini semuanya sama. Nah, ini yang agak fatal ya, seperti yang saya bilang ya. Sayangi otak Anda. Percuma Anda hidup sehat kalau konsep kita salah. Saya sudah tua, otak saya sudah lemot, pikun, bodoh, lambat. Itu juga meningkatkan resiko Alzheimer, demensia, dan Parkinson. Karena itu menghambat neuroplastisitas. Ya, ini pola pikir yang bahaya loh. Ya, oke. Nah, kenapa sebenarnya ya kehilangan ingatan, kehilangan daya belajar itu is not an inevitable part of the aging process. Itu bukan merupakan hasil yang tak terelakkan, bukan sesuatu yang semua orang harus mengalaminya. Sama seperti otot kita, you have to use it or you lose it. Makanya kalau pensiun, duduk, tidak ngapa-ngapain, habislah Anda. Demensia datang, Parkinson datang, Alzheimer, itu langsung meningkat. Coba Anda perhatikan, betul ya? Yang Alzheimer, demensia, coba. Pasti orang-orang tua yang tidak ngapa-ngapain, dikit-dikit kasihan, 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 kasihan nggak boleh ini, kasihan nggak boleh itu, udah duduk saja, istirahat aja, nonton aja. Bang! Demensia Alzheimer. Betul tidak? Tapi tidak pernah ditemui pada orang-orang yang aktif. Nggak mungkin dong ya, mau BOP di Malang, aduh sorry ya, tiba-tiba leadernya kena Alzheimer nih, lupa nama BOP-nya di kota mana. Dipikirnya Malang, dipikirnya apa? Harusnya Malang, dipikirnya Magelang. Kan kan nggak ada kan, nggak ada sampai muncul Alzheimer, beng seperti itu. Untuk orang-orang yang aktif bekerja. Makanya memory loss is not an inevitable fact. Anda lihat ini ya. Kita lihat pemimpin dunia, ya presiden. Bayangin stresnya seperti apa ya. Itu usianya 81 tahun. Ya, Paus Fransiskus juga 87. Ya, ini usia pensiun enggak? Coba Anda lihat ya. Pemimpin besar dunia ini. Mahathir usia 90-an. Pak Prabowo usia berapa? Coba Anda ketik ya, Pak Prabowo usia berapa? Anda yang tahu? Boleh Anda ketik Pak Prabowo, Prabowo Subianto. 70-an juga ya. Nah, ini juga itu usia pensiun enggak? Tadi ada kata Civeni ya. Katanya usia pensiun 65 tahun. Ini 72. Ya, ini adalah sebuah ini ya, sebuah cerminan ya teman-teman ya, sebuah cerminan juga. Ya. Nah, cara merawat cara merawat otak ini yang umum ya. Omega 3 kenapa? Ya, ini direkomendasikan untuk otak. Ini karena ya itu sel saraf itu ada selubung-selubung mielin itu yang terbuat dari lemak esensial. Jadi omega 3 itu adalah salah satu yang paling direkomendasikan. Ya. Yang kedua, yang membangun molekul neurotransmitter yang membuat sel saraf bisa berkomunikasi antara satu sel dengan sel lain adalah vitamin B, terutama yang B6, B9, B12. Ya.
ada komponen fosfatidilserlin, kolin, inositol. Ini saya juga ada konsumsi. Ya, vitamin B sudah pasti ya, di BioNAD Plus ini semuanya ada. Ya, itu juga membangun sel membran yang termasuk otak. Vitamin D meningkatkan fungsi otak, dan ya semua orang tahu adalah ginkgo biloba. Ya, tapi teman-teman, ya ini Anda masih ini ya, Anda masih stay tune ya. Percuma Anda makan suplemen, ya, percuma Anda makan suplemen, tetapi otaknya nggak dipakai. Neuroplastisitasnya loh, saya mau apa? Ya, ini hal yang unik ya. Ini sama halnya teman-teman seperti saya ingin menjawab, Dok, apakah saya bisa sembuh dari stroke, dari Parkinson, dari demensia, dari Alzheimer, bisa nggak? Ya tergantung cara kita menstimulasi. Kalau mengonsumsi suplemen-suplemen ini tetapi tidak distimulasi, neuroplastisitasnya akan mengatakan begini, lah ini kan aktivitasnya cukup, ngapain saya harus buat jaringan sel saraf baru? Nah, ini ya, karena saya ada mendapat sebuah konsultasi ya. Dok, ini kenapa nggak ada kemajuan ya? Saya sudah minum sedemikian, demikian, 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 tetapi tidak ada kemajuan. Ternyata pasti periksa, istirahat terus, tidur terus, wah nggak bisa teman-teman. Otak ini, ya kalau kita perhatikan, kuncinya apa? Stimulasi. Ya, stimulasi itu penting. Ya, itu jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Ya, apalagi ini untuk anak-anak. Ya, dari kecil bagus ya. Dan jangan lupa ya, kita orang tua jangan malas belajar juga. Karena belajar adalah salah satu bentuk yang paling efektif untuk stimulasi. Salah satunya mendengarkan seminar kesehatan ini. Ya. Nah, teman-teman pasti akan menanyakan bagaimana produk BioGreen Science bisa mendukung kesehatan otak. Ya, ini salah satu yang paling strong ya, yang buktinya paling banyak ini adalah BioEnergy Plus Boost. Ya, BioEnergy Plus Boost. Ya, kenapa? Ini adalah salah satu molekul yang paling banyak dipakai oleh sel dan ditemukan banyak sekali fungsinya, terutama dia akan merangsang neurotrophic factor. Dia akan menstimulasi sel-sel saraf untuk membangun jejaring sel saraf yang baru yang tidak ada di suplemen yang lain. Makanya BioEnergy Plus Boost untuk yang Alzheimer, Parkinson, stroke, demensia, ini efeknya ini sangat signifikan. Ya, dia improve cognitive function, dia menekan neuroinflammation. Neuroinflammation membentuk protein abnormal tadi, ya, alpha synuclein, beta amyloid, protein tau, prion, itu dari neuroinflammation. Dan ini ya Anda lihat ya, ini jurnal ya. Saya tidak mengarang-arang, saya tidak beropini, tetapi saya dari jurnal. Silahkan Anda screenshot, silahkan Anda foto, silahkan Anda mengutip. Ya, karena semuanya sudah ada data ilmiahnya. Ya, ada data ilmiahnya. Ya, oke. Ya, nah, NAD in Alzheimer disease ya. Ini juga dijelaskan treatment yang sangat menjanjikan. Ya, silahkan Anda foto atau Anda mencatat ini aja judulnya, Anda bisa
riset sendiri ya. Parkinson juga terlihat adanya efek ketika ya NAD+ itu distimulasi. Ya, prevent cognitive decline. Ya, ini mungkin agak mungkin agak kompleks ya. Ini untuk kedokteran molekuler ya ini ya. Ini orang-orang kedokteran molekuler yang bisa memahami ya, tetapi ini merupakan bukti, bukan opini, bukan jual-jualan tak jelas ya. Nah, suplementasi dengan NAD+ ini bisa mendukung cognitive decline dari berbagai konteks penyakit yang berbeda-beda. Ya, sebentar. Ya, luar biasa ya teman-teman. Nah, itu penelitiannya bukan satu. Sebenarnya ini banyak sekali. Ya, apel stem cell juga ada kandungan-kandungan, terutama glutathione dan Viqua yang bisa membantu orang Alzheimer. Ya, glutathione. Glutathione. Ya. Ashwagandha pada produk Bioagri juga memiliki fungsi neuroprotektif. Ya, neuroprotektif dengan berbagai jurnal ya dan uji klinis yang menunjukkan efektivitas ashwagandha yang terkandung di dalam bioma untuk mendukung perkembangan otak dan untuk terapi orang-orang yang mengalami masalah neurodegeneratif. Ya. Dan untuk yang inflamasi, ya, neuroinflamasi juga bisa menggunakan bioinflavia sebagai pemicunya dan khusus untuk yang stroke ataupun yang mengalami masalah penggumpalan darah, ya, ataupun kolesterol, kita bisa menggunakan bioolevia. Karena bioolevia itu mengandung ya buah dari zaitun olea europaea yang yang memiliki kandungan hidroksitirosol sebagai antiagregasi platelet. Dia bisa memecah dan melancarkan peredaran darah. Ya, terutama untuk yang beresiko jantung dan stroke. Ya, oke, itu adalah rekomendasi produk Biogreen Science untuk mendukung kesehatan dari otak Anda. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, ALS. Nah, ALS ini agak unik ya. Karena ya, itu problem motoriknya itu disertai dengan penyusutan otot ya. ALS itu singkatan dari amyotrophic lateral sclerosis. Ya. Apakah bisa dibantu? Iya. Karena motoriknya dibangun, tapi ingat, ototnya juga dibangun. Itu harus banyak terapi disertai konsumsi protein yang cukup. Karena motorik tanpa adanya otot itu tidak bisa optimal, ya. Coba Civeni perhatikan ya, pasti orangnya ototnya itu nyusut. Kalau ototnya sudah tidak ada, itu gerakannya susah. Ya, jadi disertai dengan asupan protein yang cukup ya. Oke, ini Parkinson 2 tahun itu sangat bisa ya, Pak. Ya, rekomendasi saya 2 sampai 3 setiap hari ya karena ini kan sudah agak lama.
Takutnya neurotrofiknya itu sudah mengalami kemunduran. Tetapi jangan lupa, Pak, ya, gerakan motoriknya itu harus selalu distimulasi ya. Memang sulit karena adanya tremor, tetapi itu harus digerakkan terus-menerus sehingga neuroplastisitasnya akan merespon. Neuroplastisitasnya mau merespons, NAD plusnya cukup, regenerasi akan terjadi ya. Ya ini sebentar saya lihat lagi. Ya teman-teman ini bukan hanya untuk orang yang sakit ya. Untuk bagi Anda yang kiranya ya memiliki tuntutan yang menguras pikiran Anda, itu biomal dan bioenergy plus boost itu sangat baik sekali. Ya, itu sangat baik sekali. Ya, demensia vaskular ya bisa. Ya, Ibu Evi ya untuk demensia vaskular juga bisa ya. Tetapi again saya ingatkan bukan hanya kepada Bu Evi, tetapi juga kepada teman-teman yang lain ya itu harus selalu di selalu dirangsang ya. Ya, ini saya rasa ini gara-gara Ibu Evi ini berapa kali stroke ya? Ini demensia vaskular ini boleh tahu berapa kali stroke ya ini ya? Stroke bukan ini, ya. Saya rasa nih serangannya biasanya itu harus beberapa kali ya. Kalau sekali nggak mungkin sampai demensia vaskular. Ya, tetapi again jawabnya sangat bisa ya. 2 sampai 3. Ya, untuk yang stres dan depresi itu kan terjadi perubahan neurotransmitter. NAD dan ashwagandha yang tergandung dalam bioma. Dan apabila ada inflamasi itu bisa ditambahkan bioinflasia. Ya, 19 tahun. Pak Benny, saya boleh tahu pecah pembuluh darahnya ini akibat apa? Apakah akibat dari tekanan darah tinggi, atau mungkin ada jatuh, atau apa? 19 tahun ini mudah sekali loh. Oh, ini akibat AVM ya. Ini berarti ini ya, genetik ya dari bawaan lahir ya. Nah, betul ya Pak Benny ya. Ini dari bawaan lahir ya. Nah, kalau bawaan lahir memang kita tidak bisa merubah genetik ya Pak ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki otaknya ya. Memang kita tahu, kita sadar ada yang tidak ini ya tidak normal antara ini ya pembuluh darahnya. Tetapi kita bisa bantu dengan NAD paling paling tidak ya ada dukungan ekstra ya untuk otaknya ya. Penggunaan produk ini dari usia berapa? Ya sebenarnya kandungannya ini bukan kandungan yang yang tidak boleh untuk anak-anak. Anak-anak pun boleh, Pak. Ya, setelah dia bisa mengonsumsi makanan padat itu boleh diberikan. Hanya saja hati-hati, Pak. Karena ini menimbulkan flushing, anak-anak pasti tak nyaman. Makanya saran saya diberikan setelah ya, diberikan setelah makan. Ya, pasti anak-anak kaget kalau ada flushing-nya. Sebentar ya, ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang saya rasa ini ada yang menarik ya. Baru 1 minggu kena ringan, sekarang sudah bisa angkat tangan. Lebih optimal lagi, ditambahkan apa lagi? Bapak, Pak Apin ya, ini saya ingin tahu ini penyebabnya apa dulu. Apakah diabetes kah? Hipertensi kah?
kolesterol kah? Ya, ini akan menentukan suplemen apa yang sebaiknya ditambahkan. Ingat, kunci untuk optimalisasi kembali normalnya stroke ada 3. Pertama, resiko yang menyebabkan stroke itu dihilangkan atau dieliminasi. Kedua, latihan gerak yang disiplin, konsisten. Yang ketiga, suplementasi yang tepat. Ya, suplementasi dan gizi yang tepat. Ya, kita harus memenuhi ketiga-tiganya ya. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Ya, kalau untuk Pak Irwin, ini ayahnya minum sebelum makan, setelah makan biasanya agar efek flushingnya itu bisa terasa ya, aliran darahnya lancar, itu mungkin sebelum makan. Ya, sebelum makan ya. Kalau untuk tumor itu lebih baik biomal ya. Biomal ya, oke ya. Saya rasa itu benar ya, Ibu Karyani. Saya rasa itu diteruskan saja. Ya, untuk yang stroke ringan, ya saya sudah melihat beberapa contoh kasus stroke itu sudah hampir normal, bahkan sudah bekerja seperti biasa. Ya, nah untuk orang yang menanyakan ini berapa lama, itu berapa lama, kan ini faktornya banyak. Ya, faktornya banyak, tingkat keparahannya berbeda. Ya tentu saja dengan orang yang kondisi sama-sama kena stroke, satunya itu komplikasinya banyak, satu komplikasinya sedikit, ataupun gizinya, asupan gizinya berbeda, tentu saja tingkat penyembuhannya juga berbeda. Jadi ini sudah diprediksi, Pak. Ya, makanya yang bisa kita lakukan adalah makan yang baik, tidur yang baik, suplementasi yang baik, resiko yang menyebabkan stroke itu kita normalkan, gerakkan ya bagian tubuh terutama yang kurang bisa bergerak dengan baik itu secara disiplin dan konsisten. Nah, cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini adalah kerusakan yang datang dari lahir. Bahkan sebelum lahir. Nah, ini bisa dicoba ya. Cuman kalau namanya sebelum lahir sudah ada seperti itu ya agak ini ya. Saya bukan ingin menakut-nakuti ya. Kalau sudah cerebral palsy memang ya. Apakah NAD bisa membantu pembersihan pembuluh darah jantung? NAD, bioinflavia, bioolivia, biomal. Ya, dan apel ya. Sebenarnya semuanya itu bisa berkontribusi untuk pembersihan pembuluh darah jantung. Ya, dok, kenapa sampai banyak begitu? Lah, karena ini peredaran darah dari organ vital. Saya aja sampai 20 suplemen, saya habiskan berapa banyak itu investasi saya per bulan. Ya, kalau untuk organ vital, ya apa boleh buat ya. Memang perlu banyak support ya. Karena kalau itu sehat, aktivitas Anda optimal. Anda bisa cari duit, cari cuan lebih banyak. Ya. Tapi NAD, ya bisa ya. Dia bisa memperkuat pembuluh darah, dia bisa menurunkan dislipidemia. Ya, kalau kanker usus, biomal, ya mungkin ini sudah pukul 20.21. Ya, ini saya berikan satu pertanyaan lagi ya. Ayo teman-teman, ya kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Saya senang kalau acara saya banyak yang bertanya ya. Ini berarti kan hidup ya. Dan kita semua bisa belajar ya. Ini mungkin karena saya ada insting dosen ya. Jadi kalau kelas saya rame, banyak bertanya, banyak aktif, saya senang. Kalau kayak kuburan, nah itu ya saya pusing ya.
Kita mau bahas apa ini? Semuanya cuma dia bengong tidur. Yang ada saya lempar penghapus ya. Oke ya, saya masih buka untuk satu pertanyaan lagi. Ya, sebaiknya yang sesuai dengan topik ya. Kalau ada kasus yang langka yang agak aneh, boleh tuh Anda lemparkan ya. Ya, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Nah, untuk yang kasus yang stroke, bioma itu bagus. Karena bioma menurunkan tekanan darah dan dia ada adaptogen menurunkan kortisol. Ya, kortisol itu kan kontribusinya ke stres yang imbasnya akan ke tekanan darah juga. Oh, bagus. Bagus sekali itu. Ya, oke, ini sudah pertanyaan terakhir. Ya, dengan demikian saya tutup acara ini ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab segala em, masalah-masalah yang ada ya. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut ya, ikutin terus acara seminar kesehatan saya karena ini akan diadakan secara rutin dan akan ada sesi interaksi aktif di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan hubungannya dengan produk BioGreen Science. Ya, BioGreen Science selalu berkomitmen untuk mengedukasi teman-teman semua dan juga memberi tips-tips dan pengetahuan kesehatan sehingga teman-teman bisa memperoleh kesehatan yang baik dan sekaligus merasakan manfaat dari produk BioGreen Science. Oke, terima kasih banyak sudah menghadiri acara Health Seminar from Home bersama saya, Dr. Richard Sutejo. Dengan ini saya mau eh, pamit. Sampai jumpa lagi acara seminar from home yang selanjutnya yang kita adakan setiap 2 minggu sekali. Oke, salam dan selamat malam teman-teman.